Assalamualaikum Bunda semua, apa kabar? Pagi ini aku lagi berada di dapur sederhanaku, di mana sekitar pukul setengah 4 subuh aku tuh udah bangun dan langsung berhadapan dengan wajan besar ya. Ceritanya di hari ini aku tuh banyak dapat pesanan bubur pedas, jadi karena bubur pedasnya ini untuk sarapan pagi, jadi aku harus bangun lebih awal karena sekitar pukul setengah 7 pagi bubur pedasnya ini sudah diantar ke rumah teman ya. Terlihat di sini aku sudah menyiapkan begitu banyak sayuran yang sudah aku iris halus, dan tak lupa aku juga sudah menyiapkan bumbu bubur pedasnya, di mana bumbu ini terdiri dari berbagai macam rempah, dan juga untuk ciri khas utama dari bubur pedas ini adalah daun kesum, dan juga aku tambahkan daun kunyit yang sudah aku tumis bersama bumbunya ya. Ini juga terlihat putih-putih, itu adalah dada ayam yang sudah aku iris dadu, aku campurkan ke dalam bumbu bubur pedasnya. Dan ini aku sudah menyiapkan beras dan kelapa yang sudah aku sangrai dan juga sudah aku blender halus ya bunda-bunda. Dan saatnya sekarang aku mulai memasak berasnya dulu karena airnya sudah mendidih. Ayo bunda-bunda, bagaimana caraku memasak bubur pedas? Ikuti kegiatanku sampai selesai. Setelah sayur mayurnya sudah tercampur rata bersama bumbu beras dan kelapanya, baru yang terakhir aku mulai memasukkan toge ataupun kecambahnya ya bunda-bunda. Karena ini tidak perlu lama-lama ya kalau masukkan toge atau kecambahnya, cukup diaduk sebentar dan alhamdulillah ini bubur pedasnya sudah mateng. Jadi aku siap memindahkan bubur pedasnya ke dalam panci besar. Pada saat memasak bubur pedas ini aku tuh masaknya di dapur bagian rumah ya, dan setelah selesai aku masukkan bubur pedasnya ke dalam panci besar ini, barulah aku turun ke kantin untuk menyiapkan pesanan dari teman-teman ya. Dan ini aku sudah masuk ke bagian kantin ya bunda-bunda. Terlihat di sini aku lagi memindahkan beberapa menu pelengkap untuk makan bubur pedasnya, dan ini aku mulai menghidupkan mesin presnya ya bunda-bunda. Jadi bisa bunda-bunda lihat sendiri, ini adalah bubur pedas yang sudah aku pindahkan ke dalam panci besar. Ini baru separuh ya aku bawa dari dapur rumah. Ini juga ada pelengkap untuk makan bubur pedasnya. Ini ada kacang dan ikan teri yang sudah aku goreng dan sudah aku siapkan dari malam. Ini udah aku bungkus ya. Dan juga ini ada sambal dan juga kecap dan juga ada jeruk sambal. Dan untuk wadah yang aku siapkan untuk jualan bubur pedasnya ini biasa lebih sering ditata pakai plastik ya bunda-bunda, tapi kali ini aku memakai gelas pop es. Ini ukuran 16 ya, ukuran 16, dan ini terlihat mesin presnya udah siap atau udah panas ya. Jadi aku mulai memasukkan bubur pedasnya ke dalam gelas pop es ini. Alhamdulillah untuk jualan bubur pedas ini begitu laris ya, karena bubur pedas ini begitu banyak diminati oleh para ibu rumah tangga. Tapi yang bikin aku tidak sanggup ya bunda-bunda kalau harus jualan tiap hari itu karena agak ribet ya untuk buat bubur pedas ini, karena lebih banyak sayur mayurnya yang harus disiapkan
siapkan. Kemudian sayurnya harus diiris semua ya bunda-bunda. Jadi sangat begitu memakan waktu, apalagi saat kita buat atau menyiapkan beras dan kelapanya itu butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengoseng beras dan kelapanya ya. Jadi benar-benar sangat menyita waktu, apalagi kayak aku punya bayi dan juga aku sibuk dengan kerjaan lainnya. Jadi menurut aku kalau jualan bubur pedas ini tunggu waktu yang benar-benar longgar ya, baru aku bisa jualan ini lagi. Dan untuk kemarin aku tuh tidak perlu waktu lama dalam menawarkan bubur pedas ini, udah dapat sekitar 30 orang ya, itu dalam waktu beberapa jam aja ya bunda-bunda. Tapi dengan keterbatasan bahan juga, jadi aku siapkan ini. Kebetulan bubur pedas yang aku buat hanya cukup sebanyak 35 porsi ya bunda-bunda. Dan aku juga mohon maaf bagi teman-teman yang belum kebagian, karena untuk aku sendiri hanya ninggalin sedikit aja ya buat aku sarapan. Kalau untuk anak dan suami tidak begitu suka ya bunda-bunda. Dan ini bubur pedasnya sudah hampir selesai, aku tata di dalam gelas pop es dan ada beberapa yang sudah aku tutup ya. Jadi ini mau diantar anakku dulu ke rumah tetangga di dekat rumahku ini, dan nanti baru anakku keliling ya ngantar ke bagian hulu. Agak jauh sih bunda-bunda, tapi inilah resiko kita sebagai pedagang online ya, harus siap mengantar pesanan teman-teman walaupun rumahnya begitu jauh dari rumah kita. Oke bunda-bunda, ini saja kegiatan yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua. Aku ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video aku berikutnya.